Halo guys, selamat datang di YouTube Fitra HS. Dan sekarang gue mau bikin video tentang tutorial yang waktu itu gue janjiin di Instagram Stories gue. Jadi sebelumnya gue minta maaf karena terlalu lama gitu dari waktu yang gue bikin stories tuh sampai akhirnya baru sekarang gue bikin. Karena gue bingung banget gitu, ini bikin tutorial yang bagus tuh gimana gitu. Gue ngeliat tutorial yang ada ini konsepnya banyak, terus akhirnya gue begini memangnya harusnya ya gitu. Sampai ada satu video tutorial yang dia nyellow banget gitu, yang apa ya, ibaratnya tuh kayak bodo amat, gue yang penting bikin gitu, yang penting caranya tersampaikan gitu. Oh, terus gue mikir oke, gini nggak apa-apa ya gitu, nggak usah ribet-ribet gitu. Jadinya kayak ya udah, yang penting lu bikin terus pesannya tersampaikan, tutorialnya jelas, udah gitu. Nah, cara itulah yang akan saya lakukan karena kayak kalau dibikin seniat itu kayak akan lama dan gak kebikin gitu. Mendingan gue bikin dulu terus nanti gue evaluasi, oke, cara begini menarik atau coba cara lain gitu. Dan mari kita bikin tutorial ya. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus siapkan HP ya, karena ini adalah pure dari HP. Yang kedua itu rekam objek yang mau kalian videokan gitu. Rekam video yang akan kalian jadikan Instagram Stories. Jadi gue tuh biasanya gue pakai aplikasi bawaan yang ada di HP gitu. Kayak misalnya foto kayak gini lah ya. Ini pokoknya aplikasi yang ada gitu dari HP lo. Gue bikin videonya. Gue rekam ini dulu deh. Rekam apa namanya? Rekam layar dulu. 3, 2, 1, krak. Jadi yang pertama kalian lakukan adalah rekam dulu pakai aplikasi bawaan. Kenapa gue lebih suka pakai aplikasi bawaan daripada pakai dari Instagramnya langsung? Karena gue mikirnya kalau dari video langsung di sini itu resolusinya lebih bagus gitu. Dan jadinya ya udah lebih aman dan lebih bagus lah menurut gue gitu, karena resolusinya nggak turun. Setelah itu ketika kalian udah videoin, ini gue pakai contoh video yang udah pernah gue bikin ya. Mana ya tadi ya? Kita cari dulu guys, bentar aja. Oh, ini aja nih. Kemarin gue habis bikin di stasiun. Nah ini. Oke, gue bikin ini ya. Ini gue bikin. Nah, yang ketika kalian udah rekam videonya, yang harus kalian lakukan berikutnya adalah edit video itu. Edit ini dalam artian kalian menentukan bagian mana yang akan kalian jadikan akhir, atau bagian mana juga yang akan kalian jadikan awal. Jadi ini kan nggak mesti di akhir doang ya. Oh iya, sebelumnya gue lupa, gue bingung sebenarnya ini tutorial apa ya. Gue nggak tahu ini nama tekniknya apa. Jadi mungkin gue kasih nama teknik Instagram Stories ini adalah teknik ala-ala gitu ya. Oke, kita lanjut. Jadi ini adalah video yang gue bikin di kemarin kayaknya deh, pas gue balik pagi-pagi. Kalian edit bagian mana yang mau kalian jadikan awal dan bagian mana yang mau kalian jadikan akhir. Pastikan jangan terlalu lama guys videonya, karena ketika terlalu lama orang nggak akan ngeh kalau itu adalah potongan dari klip video Instagram Story sebelumnya. Oke, biasanya gue 5 sampai 7 detik lah. Udah, saya video. Setelah itu cek dulu. Sepak. Nah, di bagian akhir inilah yang akan menjadi foto dari Instagram Stories berikutnya. Nah, caranya adalah dengan di screenshot ya, di screenshot. Nah, sebenarnya dengan
kalau kalian nonton sampai detik ini aja itu sebenarnya udah ketutup gitu. Karena ya karena memang di situ aja itu tuh udah apa ya? Udah bisa jadi Instagram story seperti yang biasa gue lakukan. Tapi biasanya adalah yang kalau dulu tuh gue lakuinnya, gue upload videonya, terus gue upload fotonya, abis itu fotonya itu gue kasih efek-efek yang ada di Instagram kayak efek Melbourne, Jakarta, Madura, wow gitu ya. Pokoknya gitu-gitulah gue pakai efek kayak gitu yang ada. Jadi simple. Tapi sekarang itu gue lebih sering fotonya itu gue edit lagi di Lightroom. Jadi gue edit di Lightroom biar apa ya, biar lebih manis lah menurut gue. Oke, nah editnya itu gue tinggal copy dari apa ya, dari editan sebelumnya. Paste, cocok gak? Masih cocok lah. Udah gitu diekspor. Udah selesai diekspor. Sekarang kalian pindah ke Instagram, oke? Ini tadi gue mode pesawat soalnya ada chat masuk gitu loh. Nah, yang pertama kalian upload adalah gini. Kalian nguploadnya itu jangan barengan guys. Jangan video dan fotonya itu kalian upload di Instagram Stories barengan, karena nanti jadinya yang kerap terjadi adalah fotonya duluan yang ke-upload, baru videonya. Jadi kelihatannya tuh kayak nggak sinkron gitu jadinya. Makanya ketika kalian upload ini, itu videonya dulu. Mana videonya dulu? Videonya mana? Nih, videonya dulu kalian upload. Pastiin videonya itu udah ke-upload dulu, baru kalian upload yang fotonya. Ini anggaplah udah kelar ya, anggaplah udah kelar. Terus kalian upload fotonya. Fotonya mana tadi? Ini dia. Udah. Nah, ini sebenarnya begini aja udah cukup, tapi gue biasanya gue tambahin fitur apa ya? Gue tambahin efek-efek lain kayak misalnya GIF, atau gue biasanya pakai kata-kata gitu. Gue pakai kata-kata kereta pergi tanpa kata-kata. Cielah, puitis banget itu gue kayak Bang Wira kan. Kereta pergi tanpa kata-kata. Kereta datang tanpa sapa gitu. Kereta datang tanpa sapa dan pergi tanpa kata-kata. Anjay, cocok gak sih? Gua nggak tahu dah. Set. Wah, nggak cocok guys pakai font ini guys. Kita ganti pakai font ini deh. Gini. Udah, kita cek dulu. Oke. Upload selesai. Kita cek lagi. Anjay. Bagus gak sih begini tuh? Sebenarnya kayak gitu aja udah cukup gitu. Mungkin nanti kalian bisa tambahin efek-efek lain, atau kayak apa ya, videonya jadi aneh-aneh kah atau apa gitu. Nah, sedikit tips dari gue. Gue tuh lebih milih untuk biarkan objeknya yang bergerak. Jadi ada dua teknik sebenarnya guys untuk pengambilan video ini. Yang pertama itu ada kita yang bergerak untuk mengejar objek, kayak misalnya video gue yang gue bikin di stories gue yang gue bikin di Sumedang itu, di Kebun Paman, itu gue yang bergerak gitu. Gue yang bergerak ke objek yang mau gue jadiin foto berikutnya. Tapi sebenarnya gue lebih sering menggunakan teknik yang kedua, yaitu guanya diem tapi objek yang bergerak. Karena dengan kayak gitu itu mengurangi efek shaking. Walaupun kalau misalnya movingnya pas ya, itu nggak bakal shaking gitu. Tapi
Kalau objek yang bergerak itu efek shaking dari tangan gue tuh nggak terlalu gede gitu. Jadi gerak, nanti gue tinggal pilih ini bagian akhirnya yang mana gitu. Nah biasanya kalau misalnya gue pakai teknik yang kedua, itu gue biarkan si videonya itu lebih gitu. Maksudnya misalnya gue tahu nih, gue mau ngambil keretanya di tengah, tapi videonya itu gue abisin sampai keretanya lewat, karena gue nggak tahu nih, kadang-kadang kita mau di sini tapi pas udah di editing ternyata kita maunya agak geser lagi gitu. Jadi gue meminimalisir penyesalan di akhir. Jadi gue selalu ngambil ketika gue take video, gue selalu lebihkan 1-2 detik untuk kebutuhan lain gitu. Siapa tahu ntar gue pengennya begini begitu gitu. Kan kadang-kadang kita suka berubah-ubah ya pikiran kita ya. Nah sebenarnya sesimpel itu guys, karena kata kuncinya ada di screenshot. Kalian screenshot, udah jadi. Semoga bermanfaat. Kalau kalian coba teknik stories ala-ala ini, bisa tag di Instagram gue juga @fitrahs_. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.